Adapun pemeriksaan kehamilan trimester kedua, ada beberapa pemeriksaan saat trimester kedua yang dirasakan oleh ibu hamil, yaitu 1. Tes MSAFP. Saat memasuki trimester kedua, dokter biasanya akan menawarkan genetic screening test. Salah satu tesnya adalah maternal serum alpha-fetoprotein atau MSAFP. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengukur tingkat alpha-fetoprotein, yaitu jenis protein yang dihasilkan janin. Dengan menjalani pemeriksaan ini, ibu hamil bisa mengetahui potensi sindrom Down dan mendeteksi keadaan organ janin. Selain MSAFP, dokter juga biasanya menyarankan substansi lain untuk diperiksa. Pada trimester kedua ini, substansi tersebut adalah tes kadar HCG, hormon estriol, dan inhibin A. Kedua, non-invasive prenatal testing atau NIPT. Pemeriksaan NIPT penting untuk mengetahui kondisi kesehatan janin. Keempat, uji glukosa. Uji glukosa atau glucose challenge test adalah pemeriksaan yang biasanya disarankan untuk ibu hamil trimester kedua, tepatnya ketika usia kehamilan 24-28 minggu. Dengan menjalani pemeriksaan ini, resiko diabetes gestasional pada ibu hamil bisa dideteksi lebih awal. Ibu hamil akan diminta untuk mengonsumsi cairan glukosa yang harus dihabiskan sekaligus dalam waktu 5 menit. Selang 2 jam, ibu hamil akan menjalani pengambilan sampel darah untuk diperiksa di laboratorium. Kelima, tes amniocentesis. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan jika dokter menemukan risiko gangguan kesehatan kehamilan pada multiple screening. Umumnya, tes ini disarankan untuk ibu hamil yang usia kandungannya 15-18 minggu, terutama jika berusia 35 tahun ke atas saat hamil. Dalam prosedurnya, sampel cairan ketuban akan diambil melalui jarum yang dimasukkan ke perut ibu. Lalu, sampel cairan ketuban tersebut akan dibawa ke laboratorium. Jika ditemukan kerusakan pada cairan ketuban, bisa jadi itu menandakan adanya masalah kesehatan serius pada janin. Ketujuh, antenatal care. Pemeriksaan antenatal care adalah salah satu tes yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan RI bagi ibu hamil trimester kedua. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil agar dapat menjalani persalinan melalui masa nifas, memberikan ASI, dan memulihkan kesehatan reproduksi. Adapun tujuan antenatal care, pertama, untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, menghindari risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan, mempersiapkan ibu untuk masa nifas, dan memberikan ASI eksklusif. Setiap ibu hamil disarankan untuk melakukan kunjungan antenatal yang komprehensif dan berkualitas minimal 4 kali, yaitu 1 kali sebelum bulan keempat kehamilan, kemudian sekitar bulan ke-6 kehamilan, dan 2 kali kunjungan sekitar bulan ke-8 dan ke-9 kehamilan. Kemudian melakukan pengukuran timbang badan setiap kali kunjungan dan dicatat. Kemudian ukur tekanan darah, normalnya 110 sampai per 80 di bawah 140/90. Kemudian tentukan nilai status gizi dengan pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Kemudian melakukan tinggi fundus uteri, puncak rahim, memantau perkembangan janin. Kemudian memberikan imunisasi TT atau tetanus toxoid. Kemudian tentukan presentasi janin dan jantung DJJ. Kemudian pemberian tablet spesi, kemudian tes laboratorium atau penyakit sifilis, hipertensi B, dan HIV. Kemudian tata laksana kasus, temui cara atau konseling, termasuk perencanaan persalinan dan paksa persalinan. Adapun edukasi perubahan psikologis dan psikologi kehamilan trimester kedua. Sedangkan
Perubahan psikologis selama fase trimester kedua, kehidupan psikologi ibu hamil tampak lebih tenang. Namun, pada fase trimester ini, perhatian ibu mulai beralih pada perubahan bentuk tubuh, kehidupan seks, keluarga, dan hubungan batinia dengan bayi yang ada dalam kandungannya, serta peningkatan kebutuhan untuk dekat dengan figur ibu. Nomor 1, menurut membesar. Perubahan yang pasti terjadi adalah ukuran perut yang semakin membesar. Ini karena perut lebih banyak menyediakan ruang untuk janin tumbuh dan berkembang di dalamnya. Seiring perut yang membesar, semakin bertambah pula berat badan ibu. Umumnya, penambahan berat badan di trimester kedua sebesar 1,5 sampai 2 kg per bulan sampai melahirkan. Kedua, perubahan payudara. Ini termasuk ukuran payudara yang membesar, dan payudara yang membesar terjadi karena penumpukan lemak pada payudara semakin banyak dan kelenjar susu yang membesar untuk memproduksi ASI. Kulit payudara juga akan menggelap serta dengan benjolan kecil di sekitar puting payudara. Benjolan ini adalah kelenjar yang menghasilkan minyak untuk menjaga puting payudara agar tidak kering. Ketiga, perubahan kulit. Beberapa ibu hamil akan mengalami perubahan kulit di trimester kedua, di antaranya berupa munculnya bercak hitam di wajah, garis gelap dari pusar hingga kemaluan, serta munculnya stretch mark di area perut, payudara, pantat, dan paha. Stretch mark ini muncul akibat kulit yang meregang saat hamil. Keempat, pertumbuhan dan penebalan rambut. Perubahan hormon saat hamil juga bisa meningkatkan pertumbuhan rambut termasuk di area yang jarang ditumbuhi. Rambut antara lain wajah, lengan, dan punggung. Bahkan beberapa ibu hamil juga akan mengalami penebalan pada rambut kepala. Kelima, pergerakan janin dalam kandungan. Ini adalah hal yang banyak ditunggu ibu hamil di trimester kedua ini. Akhirnya, ibu hamil bisa merasakan pergerakan janin dalam kandungannya. Meski pergerakan janin dalam kandungan terjadi pada waktu yang berbeda-beda, umumnya pergerakan janin sudah bisa terasa di usia 20 minggu kehamilan. Adapun edukasi perkembangan janin pada trimester kedua, kehamilan trimester kedua dimulai dari usia kehamilan 13 minggu hingga 27 minggu. Biasanya pada usia kehamilan trimester kedua, kondisi ibu akan lebih baik karena gejala kehamilan sudah mulai mereda dan ibu sudah mulai bisa beraktivitas normal seperti biasa. Tidak hanya perubahan pada ibu, tentunya janin dalam kandungannya juga akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang cukup pesat di trimester kedua ini. Selama trimester kedua, berat bayi bisa mencapai 750 gram hingga 1 kg. Pada trimester kedua, otak bayinya juga akan berkembang. Bahkan, janin yang sudah mampu untuk menendang, bergerak, berputar dalam rahim, menghisap jari, hingga mendengarkan suara ibu dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Penuhi asupan selama kehamilan trimester kedua agar proses perkembangan mata dan telinga bayi dalam kandungan dapat berjalan dengan optimal. Pada usia kehamilan ini, bulu mata dan alis juga akan mulai mengalami pertumbuhan. Tidak hanya bagian mata, pada trimester kedua, kuku, jari bayi akan tumbuh dan bayi akan mulai memiliki sidik jari pada jari-jarinya. Tidak hanya bagian tubuh, pada trimester kedua, organ bayi akan terus mengalami perkembangan. Hati, pankreas, hingga ginjal akan mulai berfungsi secara perlahan. Plasenta bayi juga akan mengalami perkembangan yang sangat optimal di usia kehamilan ini. Di usia kehamilan ini, hal ini perlu diperhatikan mengingat plasenta menjadi organ yang sangat vital untuk memberikan oksigen serta nutrisi pada bayi dalam kandungan. Adapun hal yang perlu diperhatikan, sebaiknya perhatikan jika kamu mengalami beberapa gejala ini saat menjalani kehamilan trimester kedua, seperti kram perut yang sangat parah, perdarahan, pusing yang sangat mengganggu, kenaikan berat badan yang sangat sedikit atau terlalu banyak, alami penyakit kuning,
muntah yang sangat parah hingga mudah berkeringat. Segera lakukan pemeriksaan di rumah sakit jika ibu ingin memastikan keluhan kesehatan yang belakangan ibu alami. Adapun edukasi tanda bahaya pada kehamilan trimester kedua. Kehamilan memang menjadi momen membahagiakan yang dinanti oleh para calon ibu. Bagaimana tidak akan hadirnya anggota baru dalam keluarga pasti membuat rumah tangganya menjadi lebih ramai. Meski begitu, kehamilan selalu identik dengan berbagai perubahan yang terjadi pada tubuh akibat pengaruh hormon yang juga turun berubah. Tak jarang, ibu akan mengalami berbagai gangguan kehamilan di setiap trimester berbeda. Usia kehamilan pasti berbeda pula perubahannya. Nah, berikut beberapa gangguan kehamilan yang kerap terjadi ketika ibu memasuki kehamilan trimester kedua, yaitu ke-1, sembelit. Susah membuang air kecil bisa menjadi gangguan kehamilan yang akan sering ibu rasakan. Kondisi ini terjadi karena produksi hormon kehamilan yang meningkat parah. Ibu bisa mengatasinya dengan memperbanyak minum air putih dan mengonsumsi makanan bersesat. Kedua, munculnya stromer di beberapa bagian tubuh. Seiring dengan perut yang semakin membesar, kulit dan otot di beberapa bagian tubuh pun akan mengalami pergerangan berlebihan. Akibatnya, ibu akan rentan mengalami stromer atau linea nigra, umumnya pada bagian perut, betis, hingga vagina. Namun, ibu tidak perlu khawatir karena gangguan kehamilan ini biasanya akan menghilang setelah si kecil dilahirkan. Ketiga, tubuh mudah lelah dan pegal. Memasuki usia kehamilan trimester kedua, kelelahan dan tubuh pegal menjadi masalah yang tak bisa dihindari. Jadi, jangan heran ketika ibu akan merasa tubuh pegal di bagian punggung, pinggul, atau panggul. Kondisi ini bisa disebabkan karena banyak hal, mulai dari kurang aktivitas, terlalu lama duduk atau berdiri, otot tegang, hingga kekurangan asupan kalsium. Keempat, sering buang air kecil. Janin yang semakin membesar dalam kandungan akan menekan kandung kemih ibu, sehingga ibu akan sering merasa ingin buang air kecil. Ibu tidak perlu khawatir, cukup penuhi asupan cairan tubuh supaya ibu tidak dehidrasi karena frekuensi buang air kecil yang semakin sering terjadi selama kehamilan trimester kedua ini. Kelima, perdarahan. Perdarahan yang menjadi gangguan kehamilan yang disinyalir paling berbahaya selama kehamilan trimester kedua. Pasalnya, terjadinya masalah ini bisa mengakibatkan keguguran jika tidak segera ditangani. Kondisi ini seringkali disebabkan karena masalah plasenta seperti zoosio plasenta, gejala persalinan prematur, plasenta previa, dan ruptur uteri. Jika ibu mengalaminya, segera periksa akan kandungan ke dokter agar mendapat penanganan segera. Keenam, sulit tidur. Tak semua ibu bisa menjalani kehamilan dengan baik. Ini ditandai dengan beberapa ibu yang cenderung mengalami sulit tidur di masa kehamilan trimester kedua ini. Sulit tidur ini biasanya jadi disebabkan karena perubahan hormon yang menyebabkan ibu menjadi mudah cemas, khawatir, hingga perubahan metabolisme. Tidak jarang ibu juga akan mengalami mimpi buruk ketika terlelap yang membuat ibu menjadi panik dan trauma.